Saya ingin pertanyakan Pak Ketua, sebelum kita lanjut membahas satu persatu tentang pasal per pasal tentang pembentukan faktor dan pembentukan kecamatan Laikam, yang saya ingin bertanya itu misalnya masalah rekomendasi dari Provinsi Sulawesi Selatan terkait pada poin keempat itu perbedaan tipografi cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B agar melakukan klarifikasi dengan menyertakan dasar hukum yang berlaku terkait desa yang menjadi cakupan wilayah dimaksud. Apakah ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau belum? Oke, terima kasih Pak Jelote. Mungkin saya langsung saja dulu ditanggapi Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat, keluarga yang kami hormati, para anggota pansus yang terhormat kami hormati, para kabar hukum serta jajarannya kaum pemerintahan, Pak Camat, khususnya calon mereka. Izinkan kami menyampaikan terkait mengenai pemegang kecamatan. Izin Pak, saya potong sedikit. Ada yang camatnya? Ya Allah. Lanjut. Coba. Dan kawali izin. Jadi mohon maaf ini kalau ada kesalahan tadi. Jadi pada prinsipnya tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa hari ini kita melakukan rapat finalisasi terkait bagaimana kelanjutan untuk perbaikan di Ranperda tentang khususnya Kecamatan Laikam. Jadi perlu kami tadi tanggapi terkait poin perbedaan tipografi cakupan wilayah pada poin 4 itu. Saya ingin menjelaskan secara umum bahwa untuk terkait mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk Ranperda ini, dua Ranperda ini, khusus misalnya Kecamatan Laikam, memang di saat kami berada di Kementerian Dalam Negeri ada beberapa item yang memang perlu perbaikan. Makanya kami kemarin sempat kembali melakukan pertemuan dengan pihak TNI Ponto untuk bagaimana mensinkronkan, karena ada dua penetapan. Yang pertama itu penetapan berdasarkan Kemendagri, terus yang kedua penetapan berdasarkan Topda. Ya, ada perbedaan secara teknis, itu perbedaan penarikan dari tapal Tugu 74 ke 75 dan tidak salah. Dan sebenarnya secara teknis tidak ada masalah karena perbedaan skala tahap. Ada yang skalanya lebih besar, ada yang skalanya lebih kecil. Tapi tetap kita lakukan pertemuan dengan pihak Ponto dan khususnya desa Penyangkalan dengan desa Tujuh dan memang yang jadi patokan kita sepakati bahwa yang menjadi patokan itu ya ada yang diterbitkan oleh Topda, dan itu adalah berdasarkan juga arahan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa khusus untuk Laikam maka Kemendagri yang menyesuaikan. Jadi nanti perubahan itu nanti akan keluar Kemendagri baru terkait penetapan batas itu khusus untuk Laikam. Jadi kita sudah sepakati kita kembali ke Topda, berarti kembali ke batas alam, ada sudah itu sungai, dan itu sudah sepakati antara kepala desa, itu sudah clear. Ini harus Laikam. Jadi termasuk juga kami jelaskan di sini untuk penentuan batas kabupaten yang berada di jalan nasional, itu juga sudah dilakukan perubahan karena cara penarikan dari Topda dengan Kemendagri beda. Seharusnya jalan nasional atau jalan provinsi tidak boleh masuk dalam satu wilayah kabupaten. Makanya yang harus menjadi batas itu adalah mediannya.
pas garis tengah dari jalan itu, dan itu juga sudah diperbaiki. Jadi ini kami sampaikan bahwa terkait untuk tipografi antar desa dan sebagainya itu sudah clear, karena kita koordinasinya ke topografi Topdam yang menjadi rujukan dalam penetapan batas-batas. Jadi batas kabupaten clear sudah diperbaiki berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri. Terus yang kedua, batas antar desa juga dikelirkan kembali dengan mengikuti arahan dari Kemendagri terkait menetapkan skalanya, dan ada gridnya juga harus ditetapkan dan diperjelas lagi batas-batas desa. Jadi saya rasa untuk sementara itu pimpinan bahwa untuk terkait tipografi untuk kecamatan Legan itu sudah kami tuntaskan di Direktorat Topografi Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu sementara. Iya, terima kasih Pak Susana dan staf ahli. Jadi Sahli. Iya, betul. Kalau saya cermati apa yang menjadi rekomendasi atau penyampaian dari dalam hal ini Gubernur, saya bahwa dari poin 1 sampai poin 4 itu ditekankan masalah batas-batas yang tidak sinkron. Artinya bahwa sesuai penjelasan bahwa itu sudah disinkronkan semua berdasarkan Topdam itu. Mana itu? Ada. Ya, artinya begini. Tapi kalau kami butuh keyakinan saja Pak. Coba kami dikasih lihat di pansus. Karena kan sebenarnya begini. Kita pansus itu tidak ada niatan sama sekali untuk menghambat, tidak ada niatan untuk memperlambat, tidak ada sama sekali. Tetapi kami juga butuh keyakinan bahwa pasca pembahasan ini, pasca penetapan dan penerapan perda ini, itu betul-betul outputnya itu bersih, lengkap, dan tidak ada masalah. Itu Pak. Cukup dikasih lihat saja bahwa ini hasilnya. Yang tadi itu ya. Ini yang baru ya. Bukan, ini yang baru kita kasih lihat tadi. Ini yang saya bilang tadi. Seharusnya nanti saya bilang kan begini Pak. Dari kasih lihat kemarin, ini juga ada ternyata yang salah. Nah itu salah. Padahal bisa dikasih sekretariat Pak Seko kemarin. Anggota kasih ke ini barang salah. Kita salah. Salah mentoli ini. Kalau coba mengharap bomba tidak mengadu. Jadi ini. Begitu. Saya kira tadi pagi saya ketemu, saya bilang mana hasil perbaikannya ini. Kalau memang ada, kasih anggota pansus. Kopi dulu dong. Ini. Tolong saya berikan kesempatan untuk lebih meyakinkan teman-teman pansus untuk dijelaskan hasil perbaikannya itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ya. Bapak pimpinan dan seluruh dewan yang saya hormati dan Bapak staf ahli Jamus Pengarah dan Bapak Hukum selesai sekarangnya. Terima kasih Pak. Saya berjelas sedikit terkait yang rekomendasi perbaikan yang diberikan ke pemerintah Provinsi Selatan yang diteruskan ke kabupaten terkait yang diberikan tadi poin 4 yang terkait tipografi cakupan wilayah khususnya yang berada di poin angka 1 poin B. Di sini saya jelaskan Pak, khusus terkait Kecamatan Legan ini hanya secara teknis penulisan dari rancangan perda yang
diajukan sebelumnya itu ada satu desa dalam Ramperda tertulis Parang. Sedangkan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2019, ini murni hanya kesalahan penulisan. Ini di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2019 itu tertulis Parang tanpa double P. Begitu juga dengan yang ada di kecamatan lain, ada hanya perbedaan spasi penulisan. Jadi ini hanya murni kesalahan teknis penulisan. Kemudian yang terkait topografi desa, batas wilayah kecamatan antara kecamatan hidup dengan kecamatan rencana kecamatan pemekaran itu sudah dilakukan perbaikan dengan menampilkan peta yang berdasarkan Permendagri dan Pemdam, sehingga peta yang dimunculkan setelah perbaikan itu sudah ada muncul titik-titik koordinat semua titik batas wilayah antar desa dan kecamatan. Saya kira untuk sementara itu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi saya kira Bapak Ibu anggota Pansus clear mungkin ini, walaupun sebenarnya dokumennya kami butuhkan untuk Bapak anggota Pansus. Selain ya sebenarnya sih, ya itulah terjemahan. Oke, kalau kita lanjutkan di draft perda ini kita bahas satu persatu, karena apa yang menjadi rekomendasi provinsi itu sudah ada perbaikannya. Oke, saya lanjutkan ya. Menimbang saya kira jelas, mengingat juga jelas, memperhatikan rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan nomor 125/2/7422 B Pemkotda tanggal 21 tentang persetujuan calon kecamatan dan kabupaten Sulawesi Selatan menetapkan lanjut di pasal 1 tentang umum daerah Tagala, Kabupaten Tagala. Oke, saya kira jelas. Ada Pak ya? Kita baca semua ya Pak ya? Ada? Oke. Kecamatan Lai di 9, Kecamatan Lainnya adalah wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Manggarai Bombal. Saya kira jelas. Bab 2 Pasal 2 ruang lingkup peraturan daerah adalah pembentukan kecamatan. B. Profil dan cakupan wilayah, batas wilayah. Saya kira tercakup. Ada semua di depannya. Saya kira jelas ini, jelas kedua ya. Oke. Bab 3 pembentukan kecamatan. Pasal 3 1. Dengan peraturan daerah ini dibentuk kecamatan Legan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Manggarai Bombal. Poin 2, ibu kota Kecamatan Legan berkedudukan di Desa Cikoang. Nah ini gimana nih? Buat kita sepakat dari Pansus atau ada masukan? Ini betul. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pansus, wakil ketua Pansus, teman-teman anggota Pansus dan hormat serta PPD yang sempat hadir pada pagi hari ini. Ini masalah ibu kota Kecamatan Legan yang berkeluar di Desa Cikoang. Dan saya kan bukan orang Cikoang, saya belum tahu pasti. Alangkah bagusnya kalau ada yang bisa menjelaskan apakah di Desa Cikoang ini tidak menyulitkan bagi warga. Maksud saya, siapa tahu di Desa Cikoang ini malah ada yang jaraknya jauh ke desa itu. Ini kan bukan apa mempermudah, tapi tetap bersulit. Kuncinya untuk pemekaran kecamatan ini kan untuk mempermudah akses.
Jadi kita lihat dulu situasinya, titiknya apakah memang terletak di tengah-tengah supaya warga semua dekat situ. Mungkin Pak Ketua kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya sederhanakan sedikit bahwa dasar perumusan ini kenapa bisa ibu kota Kecamatan Lekang itu kita tetapkan di Desa Cikoang. Ada yang saya jelaskan? Iya, permusyawaratan. Sebelum saya berikan ke yang punya wilayah, saya berikan dulu yang bisa menjelaskan dasarnya kenapa ditetapkan di Cikoang ini, ibu kota Kecamatan Lekang. Kenapa tidak di Desa Lekang gitu? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Sampaikan bahwa dari 6 desa yang masuk dalam perencanaan pembentukan Kecamatan Lekang, saya sampaikan bahwa Desa Cikoang berada, titik koordinat Desa Cikoang berada di tengah-tengah wilayah dari 6 desa ini, dan akses untuk menjangkau 5 desa itu akses yang paling dekat dan paling mudah diakses oleh masyarakat. Dan di Desa Cikoang didukung dengan berbagai fasilitas pendukung yang berdekatan dengan rencana ibu kota kecamatan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, itu ada di Desa Cikoang, dan memang menjadi pusat titik pusat dari 6 desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Lekang. Dan kalau dari historinya memang satu distrik Lekang, dari histori pemerintahan itu bahwa distrik Lekang memang pusat pemerintahannya itu berada di Desa Cikoang. Saya kira itu. Bagaimana Pak Sio? Oke. Iya, jadi izin Pak Ketua Pemerintahan Amin. Kawan. Maksudnya begini. Iya, kalau secara titik koordinat memang kita tahu bahwa Desa Cikoang ini berada pada wilayah tengah di antara 6 desa ini. Tetapi satu yang saya ingin tahu bahwa bagaimana para pemangku adat yang ada di desa itu. Karena sebenarnya ini jujur kami akui bahwa pansus ini karena mungkin keterbatasan waktu, kami belum pernah turun berkoordinasi kepada para pemangku-pemangku kebijakan yang ada di 6 desa ini. Itu ada tidak pernyataannya dan minimal prosesnya itu? Misalnya rembuk warga, rembuk apa, kan banyak ada tahapan-tahapannya itu kan, sehingga terjadi ini. Ada enggak? Silakan. Terkait yang disampaikan khususnya kebijakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di dalam wilayah Kecamatan Lekang, dari awal memang kita sudah sepakat dalam ini mengadakan rapat khusus di dalam cakupan wilayah rencana pemekaran Lekang. Itu sudah ada kesepakatan, dan mungkin termasuk juga Pak Dewan itu sudah disampaikan atau dari awal. Dan ini memang kecamatan rencana pemekaran Kecamatan Lekang itu, kalau saya tidak salah dari tahun 2002. Iya, dari 2002 ini sudah ada wacana pembentukan kecamatan, tapi alhamdulillah baru di tahun 2021 bisa sampai ke dibahas di DPR. Jadi ini memang dari
historinya dari sudah lama memang sudah ada wacana untuk dibentukan kecamatan Laikan. Jadi untuk kesepakatan dan persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, saya kira tidak ada masalah. Ada ketentuan di naskah akademiknya, ada. Di naskah akademik sudah ada. Maksud saya ada ketentuan di situ tidak? Para pemangku kebijakan itu, tokoh ada tertuang tidak di situ bahwa kesepakatan ini kita munculkan atas berkat rembuk beserta seluruh stakeholder yang ada, seluruh pemangku kebijakan yang ada, sehingga menentukan ibu kota itu ada di Cikuang. Kan bisa jadi misalnya begini. Ini hanya narasi saya. Ini hanya narasi saya bahwa kecamatan Laikan itu layaknya berada ibu kotanya di Laikan juga. Kan begitu berdasarkan nama. Tetapi sebelum itu saya kembalikan dulu pada Dita yang kebetulan beliau ini pemangku kebijakan di Cikuang. Apakah dia pernah dimintai persetujuan minimal? Beritahu. Sudah. Berarti tidak ada komplain sudah aman ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pimpinan sidang. Jadi langsung saja memang tadi dari pemerintahan sudah menjelaskan bahwa kenapa harus di Cikuang, dan kami hanya ingin menambahkan bahwa memang proses ini kan kita sudah tahu sudah berproses dari awal, dan bahkan wacana untuk kecamatan Laikan ini sudah dipersiapkan, bahkan tanahnya sudah pernah dibebaskan. Kalau saya tidak salah dulu kan, jadi memang tidak ada masalah. Dan saya ingin tambahkan di sini bahwa proses untuk pembentukan kecamatan ini adalah sudah mulai proses tahapan musyawarah dan sebagainya. Dan saya ini dibuktikan dengan misalnya ada berita acara pembentukan kecamatan Laikan Kabupaten Takalar yang ditandatangani perwakilan semua desa yang ada di seorang kecamatan Laikan ini. Jadi menurut hemat kami bahwa di rapat ini pasti sudah dibahas terkait di mana ibu kotanya, dan mungkin bisa dibuktikan dengan anggota dewan kita bisa dapil 3 bahwa bisa dijelaskan, dapil 2 bahwa bisa dijelaskan bahwa dari rapat ini pasti sudah ada terkait ibu kota kecamatan. Jadi memang kalau kita lihat kecamatan Laikan baru ibu kotanya bukan di Laikan, agak ini cuma kan pertimbangan tadi bahwa titik koordinat secara topografi kecamatan untuk mendekatkan pelayanan, karena nuansa kenapa kita mau mendirikan kecamatan adalah mendekatkan pelayanan, makanya disepakati bahwa untuk titik ibu kota kecamatan itu ada di Cikuang. Nah, berdasarkan berita acara ini, kalau ada yang kurang di berita acara ini, mungkin tinggal ditambahkan saja bahwa ibu kotanya, supaya untuk penguatan di kemudian hari bahwa tidak ada komplain dan sebagainya. Mungkin itu sebagai teman. Silakan. Ya, saya sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susman, Pak dari eksekutif yang saya hadir pada hari ini. Jadi perlu kami jelaskan sedikit bahwa kecamatan Laikan ini bahkan pansus jadul terbentuk pada tahun 2007. Pas pada saat pembentukan kecamatan Satu Bone bersama kecamatan Laikan, Satu Bone dan Turun. Dia terrealisasi pada waktu itu sudah satu kecamatan Satu Bone. Dan masalahnya apa? Khusus untuk Polimakin Timur, pansusnya pada waktu itu dia maunya melakukan jalan pertama. Maksudnya dia mau menanyakan semua masyarakat harus itu tersebut, sehingga tidak terjadilah realisasi apa-apa. Kemudian apa masalahnya kecamatan Laikan pada waktu itu tidak terrealisasi? Karena adanya tuntutan masyarakat mengharapkan bahwa sebelum kecamatan ini dibentuk, tolong ditetapkan minimum siapa yang dijabat di sana. Itu dulu masalah. Saya dulu pansusnya Satu Bone, partai yang lain dulu pansusnya Polimakin Timur, sehingga yang terrealisasi pada waktu itu kecamatan Satu Bone. Itu sejarahnya Pak. Nah, kemudian mengenai Laikan ini memang kalau kita lihat sejarahnya kan distrik
Tetapi saya kira pembentukan satu kecamatan itu adalah pada prinsipnya adalah pendekatan pelayanan. Saya jadi tahu pada saat pembentukan kecamatan ini pertama itu kan prinsip bahwa pembentukan satu kecamatan baru adalah pendekatan pelayanan. Tetapi apa yang terjadi di Tanah kantornya di Pamekasan sampai sekarang. Jadi saya mohon barangkali dari eksekutif sudah ada memang pernyataan bahwa kantor kecamatan Waikan ini termasuk rumah jabatan sudah siap lokasinya. Kalau tidak siap, jangan dilakukan. Karena kita sudah tahu bahwa apakah esensi pembentukan satu kecamatan pendekatan pelayanan. Tapi apa artinya kalau kecamatan Tanah Keke yang dulunya kecamatan Pamekasan, kalau masyarakatnya memerlukan pengurusan surat-surat dan lain kasih. Tapi setelah kecamatan Tanah Keke dibuat itu sama itu. Di sini tuh dimurus lagi Pamekasan. Jadi saya kira kemudian rumah jabatan yang camat dan percamat sampai sekarang lokasinya kecamatan Tanah Keke tidak ada. Jadi saya kira kalau ini Pak, kalau pemerintahan prioritas ini adalah bagaimana kan percamat ini bisa segera dibangun supaya masyarakat lebih dekat kepada pelayanan. Sama ini di kecamatan lain kan. Kalau tidak ada Pak, lokasi siap termasuk anggaran nanti segera pembentukan pembangunan kantor camatnya dengan rumah jabatannya minimal tahun berikutnya 2023 jangan kita lakukan ini. Saya kira kita esensi prinsip pembentukan kecamatan tadi adalah pendekatan pelayanan. Jadi apa artinya kalau orang lain dengan contohnya kok dimanggakan dan surat-surat tidak ada. Iya, ya saya kira secara politis dia mau dibentuk kecamatan karena ada yang akal lain. Saya tidak sepakat itu kalau memang kita mau kembalikan kepada esensi pembentukan kecamatan ada pendekatan pelayanan, tolong disiapkan dulu fasilitasi itu, sarana prasarananya, bahan baru persiapkan untuk dibangun baru kita mana. Saya kira itu Pak. Saran saya. Kemudian nanti masalah teknis kan nanti diatur melalui pagi secara teknis. Saya kira hari ini hanya ada satu hal yang perlu saya pertanyakan. Apakah ini tidak perlu difasilitasi dia namanya dan perlu kan biasanya satu perda itu sebelum kita sangka perlu kita ya kan. Apakah nanti sesudah pansus ini kita rapat hari ini baru kita akan bayar selesai itu baru kita laporan pansus. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Jadi ada dua yang saya bisa tarik dari masukan Pak Wakil Ketua yang sekaligus Ketua Pansus. Bahwa yang pertama adalah kita harus sadar esensi daripada pemekaran sebuah daerah atau pemekaran kecamatan ini adalah bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana mendekatkan pelayanan. Nah kalau kita belajar sejarah kecamatan Tanah Keke ini yang notabene sudah terbentuk berapa tahun? Sudah 3 tahun. Esensi daripada pemekaran itu juga tidak tercapai. Tetapi di Pamekasan mengurus KTP itu menurut Pak, saya agak kurang tahu dari Pak Wakil itu kebetulan beliau banyak di sana dan di sana tidak ada gunanya dimekarkan. Nah, titik beratnya di sini ini lihat bagaimana. Ada saya minimal juga harus ada pernyataan sikap dari baik dari pemerintahan, Pak Asisten atau pemerintahan. Bagaimana kesiapan penyiapan infrastrukturnya? Mohon maaf, saya agak sedikit ini. Di tahun 2020 ini ada terjadi perubahan kepemimpinan sehingga maksud saya minimal sekali di perubahan anggaran tahun 2022 ini
itu sudah harus ada pos anggaran untuk infrastruktur. Begitu mungkin Pak Didi, ya. Ingat, minimal di perubahan anggaran tahun 2022 ini sudah ada pos anggaran yang kita bisa masukkan untuk penyiapan infrastruktur desa Lengkang, kecamatan Lengkang. Ada yang bisa jamin tidak? Bisa nggak? Kalau jawaban nanti dilihat, berarti kalau saya mengikut ke Pak Wakil Ketua, nanti juga kita sekat. Kan begitu maksudnya. Sehingga kami butuh jaminan loh ini. Pansus ini ibaratnya kan begini. Kami juga tidak mau ini pansus selesai hanya menyelesaikan tetapi tidak memikirkan ke depannya, kan begitu. Bagaimana kita dicaci maki sama orang-orang tanah keke. Sudah 3 tahun berjalan. Saya ingat waktu kita di Jakarta, tapi saya putar itu yang sebenarnya terjadi. Pas saya sempat kaget, ya bagaimana Pak Indra mau gagalkan ini. Tapi saya putar itu bahwa kita sudah siap. Karena di Kemendagri juga titik beratnya itu Pak, penyiapan infrastruktur secepatnya. Jangan karena ini diselesaikan lantas dilupakan, kan begitu. Ada Pak? Silakan dulu Pak Ketua. Saya Tuhan bersama. Ini pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya ini terkait tujuan daripada untuk kita melakukan pemekaran kecamatan. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang menjadi tugas kita semua, apakah itu pihak eksekutif maupun legislatif. Jadi terbentuknya ini adalah juga melalui Perda. Saat nantinya mungkin menjadi Perda, itu adalah menjadi suatu kewajiban kita bersama untuk bagaimana menyiapkan apakah itu infrastruktur, SDM dan sebagainya. Oleh karena itu, di depan pimpinan dan anggota pansus yang terhormat, kami sebenarnya dari pihak pemerintah, di saat kita melakukan pembentukan kecamatan, tentunya itu akan dibarengi dengan penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana pemerintahan. Apalagi khusus misalnya di Cikoang ini sudah ada lahan sebenarnya yang siap, tinggal insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kewajiban kita pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana prasarana termasuk mungkin infrastruktur lainnya untuk kebutuhan untuk pelayanan di Kecamatan Lengkang. Saya rasa itu mungkin. Iya, terima kasih. Oke, Pak, silakan. Terima kasih. Jadi saya Ketua. Saya perlu perjelas sedikit masalah kesiapan di kecamatan ini. Saya rasa kalau dia bilang tidak siap, saya di BPPR tidak usulkan ke pansus. Jadi kalau ada yang bilang tidak siap, berarti melanggar di Komnas PER nanti, karena saya kalau BPPR. Jadi kalau ada yang bilang tidak siap, ngapain saya lanjutkan ke pansus? Walaupun tidak ada yang bilang tidak siap. Jadi sebelum dipansuskan ini dia akan titik pembangunan kantor camatnya itu sudah siap semua. Nah, itu hari berbeda. Terus untuk tanah keke, saya rasa ini pelajaran bagi kita semua. Kita ambil contoh karena bisa terjadi sampai seperti ini sampai sekarang 3 tahun dari kantor. Dan saya tidak percaya kalau pemerintahan pasti berpikir ke depan bagaimana bisa punya kantor camat tanah keke. Kasihan orang tanah keke yang ngurus KTP di Bakso. Jadi ini barangkali untuk kalau pemerintahan menjadi perhatian khusus. Ya itu saja Pak Ketua, terima kasih. Dan saya ingat dulu sudah ada lahan udah luas. Saya tanya ke pemerintahan itu lahan masih ada. Di Purwisa dulu pernah ada pembebasan lahan di situ. Itu persiapan kantor camat. Itu dari Ngesa. Saya dari Ngesa. Karena ini dibikin tinggal ini.
Masih ada. Sampai sekarang masih itu belum ada bangunan di sana, masih kosong. Nah, memang yang dipersiapkan untuk kantor Kecamatan Lengan. Jadi saya kira tinggal apa pernyataan dari eksekutif kali ini, Pak. Apakah setelah lokasi ini siap? Apakah di anggaran perubahan bisa kita persiapkan pembangunan kantor camat, termasuk pembangunan kantor camat ini? Nah, karena ini prioritas kayaknya rasa ingin marah di dalam siapa? Kasih Satu miliar itu bukan apanya Pak, kita di Dewan ini jadi bulan orang bisa pulang. Nah, nanti Polri kan DPR kan menyetujui pembentukan kecamatan. Dan penting tidak perhatian kantor. Tidak pernah kita hanya masalah secara politis sekali bahwa kita hal bukan balik kecamatan. Apa ekstensi yang daripada pemekaran pembentukan kecamatan tidak. Jadi kita hanya saja Pak. Kita tanyakan ke eksekutif, apakah kalau nanti dimasukkan diusulkan Pak di perubahan ada anggaran nanti kita setuju di sini. Tapi pasti kan tidak mudah tidak mengusulkan. Dari kabupaten zaman-zaman apa tidak perhatikan. Kapan bagaimana? Pak Asisten. Pak Asisten. Ya, silakan dulu Pak Asisten. Ini sebelum itu Pak ada rekaman. Artinya bahwa jangan sampai pernyataan ini tidak terrealisasi di perubahan kan. Saya tambahkan dulu sedikit dulu karena Ya silakan dulu Pak Jilat cepat. Kalau masih baru iya. Terima kasih ya kita kali ini Pak Desa. Jadi langsung saja. Kalau saya keras ini pernyataan Pak Desa. Jangan dulu disangka gini, saya belum ada di bentuk kantor jabatnya antara ke. Karena terima saya yang sudah 3 tahun lagi yang belum terbengkalai ada kantornya. Apalagi ini mau lagi ada reca. Jadi saya kira ya jangan dulu. Tapi kalau tadi saya tidak sepaham kalau itu tidak dilakukan. Ini berapa kasus tadi Pak? Oke, Saya tidak sepaham kalau Oke, saya kira itu pertimbangan. Oke, silakan Pak Asisten. Yang terhormat Bapak Ketua Pansus, Pak Wakil Ketua DPRD dan Bapak-bapak Pansus yang kami hormati dan kami muliakan terkait para pimpinan OPD. Kebetulan saya memang yang memimpin pertama kali rapat di Penyangka untuk tahun 2019. Jadi ini memang berproses 3 kali kita rapatkan dan alhamdulillah kali itu juga kita membentuk tim yang dilaksanakan di Desa Penyangkalan. Saya kira itu dari awalnya mengenai tentang kesiapan dari infrastruktur. Kita kemarin juga memang kita sudah rapatkan dengan teman-teman bahwa yang sebelumnya itu memang tanah yang di sampingnya dulu memang mau dibuatkan ke KPN. Tapi karena sekarang ini kita tidak tahu arahnya sudah mau kemana ini. Sekarang akhirnya kita tarik kembali dengan alasan bahwa kita akan tempatkan untuk kantor camat bersama Lekan. Jadi tanah itu tetap ada, masih ada sampai sekarang dan luasnya itu hampir lebih 1 hektar di daerah Bukua. Di daerah iya, dulu itu masuk. Kemarin itu masuk ke Iya. Mas tahu Yang saya tahu samping yang saya tahu itu kalau Ongkoa itu masuk desa Leka. Jalan ke Bukua. Jangan ke Ongkoa. Jalan di perbatasan. Dekat SMA. Dekat SMA. Dekat SMA. Iya. Dekat itu juga Pak. Desa itu agak jauh masuk. Tidak berdekatan di situ, Pak.
Intinya masih 3 CLE. Kami Ciko. Kamu Ciko. Oke. Itu kita kembali dan sertifikat kita tarik kembali untuk mempersiapkan daripada kantor cabang. Tapi memang untuk fisiknya insya Allah kita akan usulkan di perumahan kalau memang bisa. Pokoknya yakin. Itu juga sebenarnya teori Pak. Kuliah jika ada waktu medik kamu memang mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tapi kita tak usulkan dan disampaikan nanti saya. Iya, tetapi kan di sistem pelanggaran tetap diperbuat oleh pemerintahan Pak Sisya, walaupun sistem tertibnya atau apa namanya itu PO. Kita sepakat Pak ya. Sepakat. Maka Pak siap berjanji. Siap. Sekiranya itu tidak kita tarik perusahaan. Iya, ini betul Pak. Kami tidak mau seperti kayak itu Pak Wakil. Kami tidak mau seperti dengan Yang jelas Pak, nanti di perubahan bagian pemerintahan akan mengusulkan persoalan disetujui atau tidak kan kembali ke bahkan ini. Yang penting diusulkan. Diusulkan. Kami akan usulkan. Tanggung jawab kita di sini Pak kalau sudah diusulkan. Siap. Siap. Insya Allah. Tapi Terus. tidak siap ke infrastruktur. Karena aja lokasinya sangat darat. Ini kan sudah ada lokasinya pelapannya. Jadi Sudah ada lokasi infrastruktur sudah siap. Jadi berani tuh mengatakan siap. yang dilahirkan ini Pak. Beda dengan Sudah ada. Dilahirkan ini sudah ada lokasinya. Ini yang jadi. Tadi kayaknya sampai sekarang kita tidak takut sampai ibu kota karena kayak kemarin di lokasi. Oke, saya kira bagaimana? Itu rekaman nanti diambil. Nanti pada saat perubahan. mengenai Jadi persoalan yang nanti fakta hukumnya. Oke, sudah. Ada Pak? Saya tanya dulu mantan kembali sebentar. Bagaimana itu Pak? Nesting itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR, Anggota Pansus, Asisten Satu Staf Fakultas Hukum dan hadirin yang saya berbahagia. Yang perlu saya sampaikan Pak bahwa Tanah Keke memang sudah berdiri kurang lebih 3 tahun, tapi sampai hari ini kita masih kantor camatnya masih berkantor di rumah singgah. Terkait dengan lokasi atau gedung, saya pikir Tanah Keke itu cukup ada sisa alokasi anggaran untuk pembangunan kantor yang belum siap. Karena rencana pembangunan, rencana ibu kota kecamatan Tanah Keke itu berpusat di desa Macini Paji, tepatnya di Dusun dan Dander. Itu sudah ada lokasi yang disiapkan oleh masyarakat kecamatan Kepulauan Tanah Keke. Dilibatkan. Dilibatkan. Itu barat dilibatkan atau bagaimana itu? Untuk informasi lebih lanjut, saya hanya ingin menyampaikan seperti ini Pak. Saya pernah tawarkan seandainya kita mau bangun kantor di jalan poros yang menghubungkan desa Tompotana dengan desa Macini Paji. Di sana ada laut yang bisa kita timbun untuk dibuatkan kantor. Bisa 3 kantor di sana. Kantor kecamatan, kemudian Kapolsek, kemudian kantor dan Ramil. Ini bisa dibuat karena itu hanya sisa memadatkan lokasi yang di jalan poros yang dibangun kegiatan pisau kemarin yang kurang lebih 2,5 km Pak. Itu dari 2 kegiatan, dari kegiatan pisau dengan kegiatan dari transmigrasi. Ini ada jalan poros yang menghubungkan antara desa Tompotana dan desa Macini Paji. Iya Pak.
Oke, jadi kita sepakat bahwa kami juga tidak mau arogan, Pak. Yang saya maksud adalah jangan sampai Laikan ini dianggarkan dan tidak. Bukan apanya, Pak. Dari pansus kami ini, dari pansus ini orang mengharap pembangunan 3 ditambah wakil ketua dan pilihnya. Jangan sampai Laikan ini diprioritaskan untuk diadakan kantor sementara dan ketiga, sehingga minimal dua-duanya harus jalan di perubahan. Saya kira 1 miliar cukup, mungkin jangkauan itu 500. Ya, oke Pak ya, kita sepakat ya. Oke, untuk bab 3 pasal 3 saya kira kita sepakat. Lanjut. Pasal 4, Kecamatan Menggara Goma sebelum pemekaran yang dibentuk Kecamatan Laikan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 1 meliputi nama ibu kota, kelurahan Mangadu, jumlah penduduk 40.000 sekian dan luas wilayah 140. Lanjut, saya kira jelas. Nomor 2, wilayah Kecamatan Karangkomo sebelum pemekaran memiliki, oke, saya kira jelas. Pasal 4, oke. Masuk pasal 4, profil dan cakupan wilayah. Pasal 5, Kecamatan lainnya dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 meliputi ibu kota, desa Cikoa, jumlah penduduk 18.970 jiwa, luas wilayah 67. 2. Jumlah desa di wilayah Kecamatan Laikan dibentuk sebagai yang dimaksud pasal 31 sebanyak 6 desa meliputi Panjangkala, Bontopara, Batopakan, Cikoa, Punaja, Laikan. Jelas. Dengan terbentuknya wilayah Kecamatan Laikan, maka wilayah Kecamatan Menggara Gombang meliputi ibu kota Kelurahan Mangadu, jumlah penduduk 1. Oke, jelas. 4. Dengan terbentuknya Kecamatan Laikan, maka jumlah kelurahan desa di Kecamatan Menggara Gombang sebanyak 6 kelurahan desa dan dari 1 kelurahan dan 5 desa. Saya kira jelas. Penulisannya juga semua jelas. Ya. Di sini sudah Patopakan. Oh, kurang P. Top. Iya, kurang P. Dikurang yang rancangan kelebihan P. Oh, yang aslinya begini, Patopakan. Oh, tidak Patopakan. Saya perbedaan itu Patopakan, hanya 1 P. Ya. Oke, lanjut. Oke, untuk bab 4 profil dan cakupan wilayah saya kira kita sepakat. Lanjut, batas wilayah. Pasal 6 di bab 5, batas wilayah Kecamatan Laikan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Menggara Gombang, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Menggara Gombang. Sorry, utara. Utara Menggara Gombang, barat tidak. Kenapa bisa? Lakatun dan Kepriapan. Kalau kita berdiri di ibu kota, Sebelah Cikoa, utara berbatasan dengan Montomanai. ukurannya itu Pak, selalu kita harus berdiri pada wilayah ibu kota. Nah, sebelah baratnya Cikoa apa? Lakatun. Sebelah barat kiri, bukan barat, iya bukan. Selatan ini saat Makassar, baratnya masuk wilayah Kecamatan Menggara Gombang, Lakatun. Jadi ini kan loh. Soalnya di sini ada 2 Pak. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Menggara Gombang. Utara yang mana? Diarahkan toh? Oke. Barat. Kenapa Marbolan? Maksudku menanjung yang nekan kecepatan Cikoa. Saya belum yakin ini Pak. Saya kasih dulu kesempatan Pecamat. Saya tidak mau Pecamat dulu. Silakan. Enggak, Pecamat ini yang kuasai wilayah. Silakan Pecamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pimpinan sidang, saya hormati Pak Dewan terhormat serta Allah pimpinan hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sedikit menjelaskan terkait batas. Jadi batas itu kalau kita patokan dari Cikoang sebelah utara itu Lakato Sobijawa, utara sebelah utara timur Batu Patang Botopan, sebelah selatan Punaga Lekang, sebelah barat Selat Makassar. Jadi saya patokan dari peta. Jadi dari peta. Jadi berarti salah kan? Jadi kalau berdasarkan peta salah ini. Kalau berdasarkan peta itu sebelah utara kita ada Lakato, Jawa Jawa, Banggai, Manado. Oke, Kecamatan Marco. Oke, selatan, selatan Punaga Lekang. Berarti Selat Makassar. Oke. Lekang berarti Selat Makassar. Timur Patopakan, Botoparang, Peningkatan Beneponto. Barat Selat Makassar juga. Salam ini dari Kecamatan Marco ini. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau berdasarkan peta Pakar, sebelah barat itu berbatasan dengan selat. Sementara yang tertuang di dokumen ini Kecamatan Mengargombang. Makanya saya bilang kita harus berdiri di Cikoang karena dia pusat. Bagaimana ini? Dalam asisten Pak Kalwa? Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja Pak tambahkan. Kita memang patokannya di peta. Kita sudah jelaskan terkait bagaimana menentukan batas. Di tempat ini adalah tempatnya kita untuk berdiskusi, melihat peta dan menyepakati sebenarnya dengan melihat peta yang sebenarnya berbatasan dengan siapa. Tidak apa-apa nanti ini juga perbaikan. Ini dia itu lah. Ya, jadi kalau misalnya di forum ini menyepakati melihat peta yang menjadi lampiran dari perda ini, ya silakan saja diselesaikan. Maksud saya begini Pak Tahli. Kita harus sepakat di sini. Kan yang jadi persoalan di sini B. Sebelah barat ini berbatasan dengan apa? Kalau di dokumen berbatasan dengan Margombang berdasarkan berapa? Selat Makassar ini. Nah, bagaimana ini? Kita butuh persetujuan bersama sih. Ini bukan persoalan, tetapi jangan sampai Yang barat ini Selat Makassar. Apa ya? Yang barat Selat Makassar kan? Makassar. Sementara di dokumen Kecamatan Mengargombang. Tidak, ini pasal 1 wilayah Kecamatan Lekang. Iya. Sisa satu Pak Haji, di sebelah barat ini yang tidak ketemu. Kita sepakati Selat Makassar. Tadi waktu dia Bagaimana berdasarkan peta? Siapa yang nyari oleh peta? Karena harus ada bujur lintas napunnya. ini ada bujurnya, sudah ada bujurnya. Berarti kita sepakat ya, kita lomba ya. Ya, tidak apa-apa, dirombak, sesuaikan. Oke, sepakat. Iya, sepakat. Ya, nanti ada perbaikan Pak. Iya. Yang D ini Yang D berbatasan dengan berbatasan Selat dengan Selat Makassar. Iya. Ya. Selatan berbatasan dengan Makassar juga Pak. Oke, lanjut. Nomor 2. Batas wilayah Kecamatan Margombang setelah pemekarannya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Kabit. Untuk Margo ada Pacaman. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Selatan. Bagaimana? Berdasarkan peta. Sebelah utara. Polsel, oke. Dan Kecamatan Talasan. Ada 2 di situ. Oke ya. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lekang. Oke. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Belombang ke Selatan dan Beneponto. Oke ya. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mapakasunggu dan Selat Makassar. Oke ya.
sebelah barat. Coba tahu. Memang ini Selat Makassar, ini yang Laika. Kan ini saya sebelah baratnya Margo, Kecamatan sudah Selat. Iya, berpisah memang dokumenter salah. Tergantung dia nanti. Kita mana dulu bawahnya gimana? Oke, saya kira lanjut. Nomor 3, beda nama kesulitan Kecamatan Margomba dan Kecamatan Laika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah. Oke, saya jelas. Bagaimana? Silakan Pak Kawat. Terima kasih. Jadi saya barangkali langsung saja terkait dengan poin 3 dari pasal 6. Iya. Baik Pak. Tapi sebelum kita sepakati kita tanah itu kalau ada lampiran kita sebutkan lampirannya itu ada lampiran 1, 2, 3 dan 4. Nah sementara di data ini ada 4 lampiran. Sementara kita tambah jelas. di situ. Nah, Jelas. Jadi lampiran berapa? Lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lampiran 4. Itu tambahnya ya. Lampiran 1, 2 dan 3 dan 4. Oh, 3 dan 4. Oke ya, ingat ini Pak ya. Kawan. Oke, sepakat dengan pasal 6. Ada perbaikan? Terima kasih. Lanjut. Pasal 7. Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, hal-hal yang terkait akibat pembentukan kecamatan legal wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Saya kira jelas ini. Masuk bab 5. Ketentuan penutup. Peraturan daerah ini Bupati Takalar jelas diundang dengan sekretaris daerah. Jelas lanjut penjelasan rancangan peraturan daerah pemerintahan nomor tentang perkelengan nomor berapa ini belum jadi belum kan nomornya jadi belum iya selesai. Oh silakan Pak. Pak Wakil Ketua yang terhormat kami hormati Pak Ketua Pimpinan Pansus Ketua Rekan Sandiaga Pansus baik dan yang terhormat kami Bapak Ibu dari pemerintah daerah. Ini yang singkat saya tanyakan, ini siapa yang bikin dokumen ini Pak? Ini mohon maaf ya, tolong dikasih detail ini Pak Bupati nanti dilihat. Kalau foto nih, saya bukan saya dimarahin, tapi yang bikin ini kalau saya cuma ingatkan. Iya, cuma mohon maaf, saya sangat terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Saya kira silakan Pak. Saya mau tanyakan dulu ke Pak Gubernur. Apa tidak perlu ada satu orang yang menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan daerah ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Karena masalah begini Pak, ada banyak peraturan daerah yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Jadi kalau memang bisa dimasukkan di sini satu peraturan bahwa dengan berlakunya peraturan daerah ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan peraturan secara teknis dengan peraturan bupati. Ya, memang ngatur kalau bisa itu masuk. Kalau menurut peraturan perundang-undangan. Kali ini pengalaman Pak. Dulu banyak pernah yang tidak lanjut. Baik tidak banyak. Karena tidak ada peraturan bupati. Itu kan peraturan bupati mengatur secara teknis tidak ada. Ya saya kira begini, kalau memang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana itu saya silakan. Akhirnya barangkali semua ini kita mau fasilitasi nanti tapi harusnya memang kita bikinkan di sini supaya nanti jadi yang bisa kita masukkan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini Pak Wakil Ketua yang kami hormati dan Ketua Pansus bersama anggota yang kami hormati terkait apa
apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR dengan tambahan pasal daripada perda ini saya kira bagus. Dan sebelum kami barangkali menjelaskan, saya kira dengan perda ini, perda ini, dan kondisinya sebelum kita paripurna nanti kita pastikan dulu hukumnya, sehingga nanti kita bisa betul. Jadi langkah bagusnya kalau sebelum kita lanjut ke paripurna kita memfasilitasi dulu di hukum sehingga hasil daripada perda ini sempurna dan jadwal yang diberikan oleh Biro Hukum nanti kita bersurat secara resmi ke sana karena di sana juga perlu siapa untuk pasti terkait itu terkait dengan apa yang diusulkan oleh Pak Wakil. Saya kira bisa nanti kita sampaikan juga di Biro Hukum kalau itu memang memungkinkan untuk kita tambah pasal terkait dengan Perbu karena nanti kita lihat apakah ini perda sudah lengkap, tidak perlu lagi diatur secara khusus di Perbu atau bagaimana. Saya kira ini nama dari kami Pak. Dan untuk usulan selanjutnya ke Biro Hukum nanti kami di bagian hukum yang akan memfasilitasi surat surat. Ini kalau bisa sebentar menyurat karena kapan tidak anggap paripurna bisa tertunda lagi dan kami. Oke, silakan Pak. Sedikit salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katalan, Pak Ketua Pansus atau Teman dan Pansus, hormati Pak Sekjen 1, Pak Kabak Hukum, mewakili pemerintahan, Pak Camat Marbok. Ada sedikit saran khususnya untuk di pemerintahan sebelum disahkan ini raperdanya mohon diperbaiki dulu untuk perbaikan semua di sini sebelum kita fasilitasi di kantor gubernur melalui Biro Hukum karena banyak biasa setiap kita konsultasi ataupun difasilitasi di Biro Hukum masih banyak yang belum dilengkapi. Saya minta kepada di pemerintahan untuk diperbaiki dulu setelah sudah siap semua Pak Kabak Hukum. Saya minta sebelum siap sudah siap di raperdanya diperbaiki semua baru kita membuat Biro Hukum untuk difasilitasi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin begini, kalau sudah ada jadwal untuk kita fasilitasi, sebaiknya Pak pemerintahan bersama hukum dan asisten itu memberikan ke kita walaupun hanya satu perbaikan ini. Yang perbaikan ini walaupun hanya satu bundel yang perbaikan yang komplit supaya kita juga bisa lihat supaya nantinya memfasilitasi di gubernur itu juga siap dalam hal ini. Oke, kita sepakat. Ada di bisa fasilitasi. Pansus dari mana? Berarti begini, ini tidak pernah terjadi, tapi di pansus ini insya Allah kita menjadikan. Alhamdulillah atas kesempatan teman-teman anggota pansus dan terkhusus untuk Pak Wakil Ketua sekaligus Pak Wakil Ketua yang sekaligus Ketua Pansus dalam hal ini, Pak Sekwan yang berbaik hati memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan ini, Pak Asisten, Pak Kabak Hukum, Pak Kabak Pemerintahan, Pak Camat, serta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah rangkaian pembahasan rapperda terkait dengan Kecamatan Laika itu pada tekanan 95% selesai sehingga saya tutup untuk pembahasan
hanya 2 kali ketukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 kali Pak ya. Artinya bahwa ada 1 ketukan yang belum. 1 ketukan yang saya tunggu. Yaitu perbaikannya. Oke Pak ya. Kalau kapan ada perbaikannya saya pegang, maka otomatis ketukan yang 2 itu menjadi 3 ketukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.